Welcome Ngegoma, ngobrol bareng Mama. Hari ini aku ditemenin teman-temanku yang awet muda. Mama. Kita udah berteman berapa sih? Kita kenal tuh dari umur 15 ya. Nah, sekarang kita 17 loh, baru 2 tahun sih kita kenal. Oke, anyway. Aku kali ini pengen sedikit ngobrol sama mereka ini karena mereka tuh kayaknya ada di kehidupan yang nggak biasa-biasa aja. Masa sih? Iya, maksudnya versi apa ini yang nggak biasa-biasa ya? Oke, sekarang perkenalan dulu, yuk. Saya perkenalkan, saya Mahendra, bekerjanya sekarang entrepreneur. Punya anak 1. Nama saya Grace. Sekarang pekerjaannya ibu rumah tangga, antar jemput anak. Macam Entrepreneur juga kan Mel? Ya, tapi itu lebih jelasnya antar jemput anak, mendidik anak gitu. Baik. Masya Allah. Hai, aku Eva. Aku seorang istri. Kok gitu sih perkenalannya? Gitu ya, Bu? Aku sekarang buat ini, malu deh. aku ini kerja juga, aku nge-MC, aku kerja di bidang media saat ini. Oke, baik. Thank you guys udah mau ngasih waktu dan ngasih tempat. Hari ini kita bahas apa? Pertama sekali aku pengen tanya, how's your life? I mean like, bagaimana hidup kalian saat ini? Jadi aku nih sangat pengen ngebahas karena kalian mewakilin beberapa stigma yang ada di masyarakat. Stigma apa sih? Sigma boys. Itu stigma ya, bukan stigma. Jadi dia aku minum. Emang maksudnya stigma itu apa ya? Stigma itu kan apa kan? Kasus, situasi gitu kan? Yang sering dibahas. Pandangan ya. Nah ini kan salah satu stigma yang paling heboh di mana-mana lah kalau kita buka, mau itu TikTok, Facebook atau apa, ini yang paling heboh ini. Dan aku suka karena dia selalu love herself gitu, kayak yang kayak so what gitu ya. Yang aku pelajari dari dia tuh nggak pernah yang kayak pusing terus minder, nggak gitu. Karena ada banyak orang minder loh, kayak langsung ngerasa kayak Tuhan nggak ngeberkatin dia banget gitu. Nah kalau dari kacamatamu dan Bang Rocky, kalian menghadapi kata-kata orang, aduh orang tuh pasti banyak banget ngomong lah. Betul. Udah pasti kalian ngadepin kata-kata orang gitu, program lah, apalah gitu. Kau kenapa, sakitmu apa gitu? Padahal kita pengen ngomong, emang kamu biayai gitu. Siapa yang sakit? Kau suami kau kan gitu katanya ya kan? Nah, gimana? And tell us gimana, how's your life? Tapi sejujurnya di 13 tahun pernikahanku tuh sebenarnya kita sangat enjoy sekali dengan kehidupan kita berdua. Dan puji Tuhan itu kita dikaruniai keluarga yang full support ya, kayak mertua juga, orang tua juga pada masih hidup ketika itu juga sangat support. Karena sebenarnya yang sangat memberatkan itu adalah suamiku dari suku Batak. Betul. Batak itu sangat terkenal, tidak semua ya, tapi stereotip itu bahwa anak itu adalah yang nerusin keluarga. Betul. Suamiku adalah anak satu-satunya laki-laki. Hai Bang Rocky. Terus kayak kita belum punya anak gitu. Terus banyak, apalagi dengan sekarang orang bilang kayak, oh child free. Enggak kita nggak child free. Sama sekali nggak ada niatan juga. Sama sekali nggak ada niatan. Kita udah kayak Wadesta kok. Dan nempel di lantai. Gitu ya. Terus kalau orang bilang program dong, kita udah ikut program dari dokter yang katanya terkenal banget sampai dokter yang kayak mana kita udah cobain gitu. Tapi memang tidak ke alternatif, enggak ya. Tidak sesuai dengan akidah kita soal alternatif. Terus kalau disuruh makan ini, disuruh makan itu, udah dilakuin semua. Terus ya udah, gaya pun udah dilakuin. Ya makanya ada kayak aku bilang kayak Wadesta, udah kayak Spiderman tinggal nempel di cicak-cicak udah Wadesta, nempel di dinding sekali. Cuma bersyukurnya sekali lagi Tuhan Yesus baik itu adalah bahkan mertuaku sempat ngobrol sama aku, yang perempuan ya, ngobrol sama aku bilang gini, Eva kalau misalnya kalian memang belum punya anak saat ini dan pengen banget punya anak, kalian adopsi juga nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara anak kalian berantem.
Karena pada dasarnya kalian itu dua udah jadi satu. Karena sampai tua nanti pun tetap kalian berdua aja gitu. Jadi there's no pressure sih gitu. Jadi kita sih puji Tuhannya sih ya bersyukurlah. Dan teman-temanku juga yang kenal aku, yang kenal baik sama aku juga nggak ada yang neko-neko yang sibuk kali ina inu gitu. Tapi kalau orang nanya awal-awal mungkin ya awal-awal kayak capek menjawabnya, tapi setelah 5 tahun berlalu, 6 tahun berlalu kayak udah punya anak, OTW lagi di lalu akhirnya keluar lagu semusim berlalu. Tolong dikasih emoji kan. Tapi everything's good, everything's blessed, Tuhan Yesus. Gitu. And how's your life? My life this is very very blessed. This is your first year as an orphan, by the way. Welcome. Tapi itu kalau sebagai klub yatim piatu ya, kan aku baru gabung di klub yatim piatu akhir 2024. Iya, betul. Kan kok tepuk tangan? Hanya aku yang boleh tepuk tangan. Aku ya. Oh dia yang boleh dia yatim piatu. Menurut aku proses penerimaan itu akan terus ada dan belajar terus. Dan menurutku pribadi ya, waktu tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka kehilangan, tapi waktu hanya bisa membuat aku beradaptasi dan berdamai dengan kehilangan. Ya Allah. Kata-kata hari ini Kak Kepa. Belum, nanti kak. Karena soalnya kan anakku nih, si Ois sering nanya, Mami kok dikit-dikit anak yatim. Kalau kebetulan kami anak yatim, kami harus flexing bahwa walaupun kami yatim, kami juga bahagia. Kan orang-orang itu menjadi suatu hal yang malu untuk dibilang ya. Malu gitu. Dan jadi beban gitu. Benar, aku mau bilang kalau itu beban gitu. Kayaknya orang kok enak kali ya gitu ya, masih punya. Tapi itu privilege kan Tuhan yang kasih. Tapi itu proses belajar. Jadi aku pengen ngajak sama anak yatim tuh happy. Itu bukan hal yang memalukan. Ya, itu satu. Kalau itu emang sama sekali nggak menyakitkan tapi memalukan tidak. Tapi makanya aku selalu bilang please ke teman-temanku jangan cepet-cepet bergabung di klub klubnya aku ya. Iya dong. Enjoy jangan. Bayarannya per jam woi, cepet. Gimana kau menghadapi orang setiap kali ngomong pasti kan kalau kau kumpul keluarga tambah lagi lah. Pastilah. Ada otim gitu. Ya awal-awalnya sih awal pernikahan aja ya. Pernikahan 3 tahun sampai 5 tahun. Mungkin orang-orang masih pada nanya, adiknya mana? Ini dulu lama dapatnya enggak? Gitu kan. Terus aku jawab santai aja. Emang aku Tuhan. Kalau aku Tuhan pasti aku mau hari ini kan kita bisa minta ya kan. Cuman kan aku nggak Tuhan, jadi ya udah berserah ke Tuhan aja. Yang penting kan usaha. Betul. Nah, udah kita usahain, tapi tetap juga nggak dikasih, ya mau bilang. Tapi kata-kata orang itu sempat buat kau nggak percaya diri atau jadi down, nggak sempat ya? Enggak. Aku masuk kanan keluar ya. Dan suamiku yang tahu gitu kan, usaha apa yang kami lakukan. Tapi how's your life sekarang ini kayak mana? Dengan status yang baru, aduh gue gak berani nih. Sama yatim piatu gue berani banget nih. Tapi gue ngamenin gue gak berani weh. Jadi case-nya teman kita ini baru ditinggalkan sama suami tersayang. Udah siap rumahnya di sorga ya. Jadi dia udah punya status yang baru. Nah itu juga ya kan, mungkin Tuhan sudah persiapkan. Kalau mungkin ada adiknya mungkin lebih ini ya, apa namanya, lebih galaunya lebih lama gitu kan. Tapi balik lagi ya mungkin ini semua ya ini rencana Tuhan. Gak ada mungkin sih, pasti memang pasti rencana Tuhan lah. Aku dikasih cuma anak satu supaya aku nggak terlalu repot untuk membesarkannya dan menyekolahkannya nanti. Betul. Dan gimana sekarang dirimu? Sekarang ini tisu kayak ada sistem kita ya, tisu. Kalau sekarang ini sih dibilang terkadang pulang ke rumah ingat lagi kenangan-kenangan sama my love lah ya kan. Jadi ya udah, sekarang aku mengatasinya cari kesibukan aja, baik sama teman, saudara atau manapun lah. Paling tidak aku belanja lah. Punya uang juga. belanja sayur loh. Itu mana ya Pak? Nggak, tapi aku belanja sayur. Tapi aku pribadi aku
suka ngelihat kau menghadapi kehidupan. Karena pasti nggak semudah itu, jelas-jelas nggak semudah itu lah. Memang nggak gampang. Jelas pasti susah lah. Ya. Kayak kalian tuh yang bertahun-tahun sekamar, ya kan? Itu pasti part paling susah menurutku. Dan kau harus akhirnya masuk kamar dan aku aja mau nangis nih weh. Ya kalau itu sih iya emang. Terkadang casingnya aja yang happy kan, Ya, dalamnya kita nggak tahu. Sebenarnya remuk redam lah dia bilang. Apalagi kalau masuk kamar, makanya aku menghabiskan waktu itu sampai malam. Bilang ngantuk baru dikasih ngantuk baru pulang. Tapi mungkin untuk saat-saat ini, mudah-mudahan kedepannya kan udah lebih berterima ya. Betul. Karena banyak juga yang menilai aku ini nggak lama nih bakal menikah lagi. Ya. Mungkin kalau iya juga sebenarnya dia sedang melanggar firman, tapi karena aku mungkin lebih di depan orang kan aku lebih enjoy, lebih happy kan. Karena sebenarnya menutupin kesedihan kan. Tapi orang jadi mikirnya ini nggak lama nih. Tahu nggak tadi gitu. aku jemput dia, kan ada tangganya lewat. Terus waktu dia mau ngadain, buka lu kaca mobil Theo, kok perempuan. itu sebenarnya banyak ketakutan ya Mel ya. Maksudnya bukan ketakutan sih, maksudnya itu kan alami ya gitu. Pasti setiap orang juga ada yang berkomentar negatif gitu. Apalagi status dia seperti tapi kalau menurut orang emang nggak ada habisnya sih. Iya, apalagi kalau ke yang status kayak aku ya, pasti orang tertujunya pasti ke aku terus. Iya. Apa yang kulakukan pasti ada salah terus salah. Padahal kalau kau susah belum tentu maju juga orang itu. Aku susah pasti diomongin juga. Iya. Aku bangkit juga diomongin. Aku cantik diomongin, jelek juga diomongin, serba salah. Iya, kok jelek kali kau gitu, kok cantik. Sekarang aku mana yang buat enjoy aja. Betul, karena yang penting adalah kau. Iya, yang tahu aku kan aku gitu. Tapi kalau ditanya apakah kau memang mau membuka hati saat ini? Saat ini kayaknya belum ya. Saat ini enggak lah. Kepikir pun enggak. Tapi secara firman Tuhan juga nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah gitu. Ya aku sih udah salut sih. Nah ini baru mulai tepuk tangan awal. Semoga juga bisa menginspirasi, mungkin ada yang case nih sama kayak Melinda ya. Jangan sampai lah. Ya, maksudnya kalau bisa sampai, kalau orang Batak bilang sahormati kalau boleh ya Tuhan, amin. Jangan sampai lah kayak amin lah. Sebenarnya berat. Udah rencana Tuhan dan pilihan Tuhan juga ya. Ya mau nggak mau harus dijalani. Oke. Nyonya dokter bisa disebut ya dokternya ya. Ibu dokter. Aduh. Nyonya dia. Oh nyonya dokter. Tapi karena dokter makanya aku berhenti kerja sih. Itu harus diakui ya. Karena uang dokter banyak gitu. Bukan. Nggak salah lagi. Cukup ya. Cukup. Gimana lagu cukup itu? Cukup sudah kali. Oh nggak banyak lagu banyak ya. Kalau bapak dokter kan masih tetap bugar dan prima. yang penting tabungan banyak gitu. Jadi kayak yang gimana? How's your life and gimana ya, mengenai anak dulu ya nih Cik ya. Kayak tadi kayak Melinda juga, pengalaman Melinda nih ya, banyak pasti yang tanya kenapa harus satu, kenapa nggak ditambah buat versi Ethan cewek dong gitu ya kan, pasti cantik gitu ya kan Cik gitu kan. Buatnya setiap hari kami kayak usaha udah loh, jadi aku disenyumin aja gitu ya, disenyumin ya aku bilang aja jawab kita doain aja gitu, gitu aja, doain aja ya Bi atau tante gitu kan, atau ya kalau teman-teman kita doain aja gitu. Sempat nunda ya? Iya, dan dua-dua kerja gitu, pulangnya kayak aku kan selalu malam gitu, dan ikatan ini dijaga sama ada kakak yang jaga, tapi tetap diawasi kan kalau bisa gitu. Nah kita mungkin umur 2 tahun gitu kan, kita udah mau Tuhan belum kasih gitu, jadi itu kok cuma nunda 2 tahun? Iya, 2 tahun itu kan aku rasa dia kan sudah bisa kasih tahu apa yang nggak baik, misalnya ada yang pukul dia gitu kan. Jadi pakai KB apa by the way? Nggak ada. Memang kita nggak ada. Tanggalan. Jadi pas 3 tahun tuh udah 2 tahun ke 3 tahun kan aku berhenti 3 tahun itu aku berhenti kerja karena bapaknya udah balik dinas ke luar kota. Aku stay di Medan, aku berhenti kerja untuk khusus memang mau ngerawat Ethan gitu kan, sebagai ibu, belajar sebagai ibu full time gitu. Jadi kena COVID kita ada kepikiran sih coba ya gitu bayi tabung atau insen gitu kan. Cuman bapak kita itu kan COVID ya. COVID ke Medan susah gitu, resikonya besar. Nah udah event 5 tahun kita balik ke Medan, COVID selesai, kok kepikiran bapak itu bilang gini,
kesepakatan ya suami istri aku rasa gitu. Jadi orang lain gak usah didengar lah gitu, karena cuman kita dan suami yang tahu yang terbaik untuk keluarga kita gitu. Kami sih lebih ininya ke ya udahlah gimana gitu Pak gitu kan. Karena kan pasti ada yang bilang gitu sih. Kalau uang pasti ada gitu kan. Jadi Bapak itu takutnya gini, kita sepakat kalau misalnya kita bayi tabung atau insem, ada sesuatu hal yang nggak bisa kita terima nih, misalnya kan banyak ada juga beberapa kasus gitu, anak-anak itu setelah besar ada yang kayak matanya yang pokoknya ada gitu, beberapa ada gitu Cik yang bayi tabung ini gitu di besarnya baru tahu gitu. Bukan di waktu lahir. Mama bisa terima nggak? Dia bilang. Jadi kayak aku berpikir juga gitu. Ya. Ada beberapa nggak semua, tapi ketika itu terjadi sama kita, siap nggak kita siap? Gitu. Dan aku bilang aku nggak siap mungkin gitu, karena apalagi itu udah 8 tahun nih gitu kan, pasti butuh waktu yang lebih intens lagi untuk merawat gitu kan. Jadi ya udah kita doain alami, karena kalau alami itu kan dari Tuhan nih gitu kan. Apapun yang terjadi sama anak kita pasti harus terima. Betul. Jadi ya udah kesepakatan kita itu ya kita usaha, ya kapan Tuhan kasih ya puji Tuhan. Udah wanita belum? Nempel belum kayaknya Pak. Kayaknya aku harus tanya-tanya Eva nih ilmunya ini. Kita usaha ya kita terima apa jawaban Tuhan aja. Berdoa ya yakin aja kalau memang karena mungkin ya Tuhan tahu loh, aku percaya kayak si Eva kan sampai saat ini mungkin dengan dia belum ada gitu momongan gitu belum ya Pak. Mungkin ini yang terbaik buat mereka berdua gitu loh. Yang penting kan kesepakatan antara Eva dan Bang Rocky gitu. Iya sih. Jadi kita masih muda loh, namanya baru kawin. Iya. Belum kawin. Benar. Yang penting omongan orang ya, aku sih nggak pernah ada sakit hati enggak sih gitu. Tapi coba aku tanya ke kalian ya. Aku bertanya as a friend gitu. Menurut kalian perempuan kan banyak juga orang bilang kalau udah punya anak di atas 40 tuh beresiko. Terus ada lagi sebutannya old mom, punya anak di atas 40. Kalau kalian dikasih rezeki, ya terkecuali milenial. Kita udah bahaya. Bapaknya siapa? Kepikiran nggak sih kalau umurmu sekarang sekian? Terus nanti kalau misalnya kalian umur 60, anakmu masih umur berapa belas, terus kau mati. Terus siapa yang ngurus anakmu? Sedangkan kau aja punya orang tuamu meninggal di usia kau udah puluhan aja, kau sedih. Tapi bener loh ini yang dibilang si Eva. Aku sampai kepikiran kemarin siapa ya pengacara? Karena saudara juga kita nggak tahu ya. Kalau orang tua oke, masih bisa kita percaya ya. Tapi kalau saudara kan kita misalnya kayak kata Eva dipanggil lebih dulu dan dia masih kecil gitu. Itu udah kepikiran. Makanya memang kita sama Pak Ethan kayak kami ya kayak 17 tahun dia gitu kan. Tabungan kita semua ya, lengkap untuk ya. dia gitu. Tapi kalau membayangkan itu aja pun sebelum 17 tahun gitu kayaknya nggak sanggup gitu. Karena ada juga case dia temanmu gitu ya, yang dia nunggu anak tuh sampai kayak berapa belas tahun, begitu dapat 2 tahun kemudian 3 tahun kemudian pasangannya meninggal. Kan maksudnya kayak ya udah ditunggu sekian lama, terus tiba-tiba dia tetap aja kekurangan kasih sayang orang tuanya tuh kayak ya sih, tapi ya we never know sih ya, tapi mama ini ya sebelum beli sayur ya Wang. Kayak kadang-kadang itu sih sekarang yang jadi buat aku kayak agak sedikit. Tapi kalau aku sih kalau kayak gitu sih kayak aku kayak yang ya udah aturan Tuhan sih menurutku kalau yang kayak gitu ya. Kalau dia cepat banget perginya buat dikasih lama, terus salah satu orang tuanya terus langsung cepat pergi. Ya aku rasa tuh kayak yang ya udah kayak gitu waktunya gitu. Udah gitu waktunya gitu. Yang kita bisa yang kayak kau buat itu grace ya kan, tabungan pendidikan dan lain-lain. Karena kan kita nggak ada yang tahu. Tapi better kalau masih dikasih Tuhan walaupun menikmati anak 2 tahun. Aku rasa it's better. Walaupun kita kayaknya egois, hidup dia kayak apa ya gitu, tapi ya tapi kan itu tadi Cik, balik kalau memang alami yang Tuhan kasih pasti kita jaga sih kalau dari itu. Tadi kita ngomong anak, jadi aku mau nanya nih, kalian tipe yang ibu parenting soft spoken atau VOC? Kayaknya VOC. Pertama-tama aja. Kalau ibu soft spoken kali kayaknya ya. Kalau aku mungkin kalau nggak bisa ya aku. Kalau ke keponakanku aku soft spoken, tapi kalau ke anakku aku belum tahu ya, karena nggak bisa. Dan Eva tidak 24 jam bersama keponakan.
Ya, itu satu betul. Tapi ada fase dan masanya aku 1 kali 24 jam ngurus ponakanku. Ada waktu di umur rentang berapa tahun ketika orang tuanya lagi ada internal issue dan pekerjaan, aku yang ngurusin ponakanku. Dan memang bener, aku nggak di dalam situ 24 jam nggak bisa. Makanya pulang aku nggak bisa komentarin. Tapi aku gini sih, menurutku soft spoken dan VOC, aku rasa kita nggak bisa bilang mana yang salah dan mana yang benar. Karena itu hanya metode. Cuman aku hanya pengen bilang gini, kalau kalian pun tim soft spoken, kalau bisa didiknya yang bener juga. Jangan terlalu beneran lembek dan dia nggak tahu susah. Dan bagi VOC kayak aku nih, aku belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Pernah nggak orang-orang tua dulu juga kalau ngomong, itulah kau lama kali bangun, jauh rezeki kau, jauh jodoh kau, itu sebenarnya doa lo. Emang ya kan? Jadi kayak yang aku sebagai tim VOC dulu juga dididik VOC, yang aku bisa rem dari mulutku itu adalah untuk tidak mengucapkan kata-kata yang sebenarnya aku sendiri gak mau. Sebenarnya VOC juga bukan berarti kita langsung tutup gitu loh. Mungkin lebih ke lautnya ya, suaranya kuat. Pertama kan kita betul, kan pasti manggil misalnya Ethan gitu kan. Oh dia tidak dengar. Itu kalau menurut kami yang paling bapaknya Ethan ya, itu orang tua harus dihormati. Betul. Apalagi lebih tua dari anak kita itu harus dihormati. Nggak tahu ya yang soft spoken sekarang seperti apa ya, pendidikannya, tapi kita yang mengatur anak, bukan kita yang diatur anak. Itu aja begitu. Kalau aku maksud aku soft spoken itu soft spoken yang ngomongnya pelan tapi tindakannya VOC gitu. Maksudnya kalau soft spoken itu maksudnya pilihan bahasamu lebih baik tapi tetap tindakanmu VOC. Tapi soft spoken yang ibu-ibu tahu tuh kayak yang emang kita tutup deh guys nih dengan apa yang bisa kita sampaikan ke ibu-ibu yang lain. Masalah ibu-ibu zaman sekarang itu adalah, aku selalu temuin orang adalah dia sibuk, stres, sakit, pusing, galau hanya karena kata-kata orang. Benar nggak sih? Emang. Karena sulit sekali kita melihat apa yang kita punya, gitu loh. Jadi kayak orang sering bilang, udah pasti rumput tetangga lebih hijau. Padahal kan dia nggak ada yang tahu pakai pupuk apa dibuat. Macam mana numbuhkannya? Bisa jadi rumput sintetis betul kan? Jadi mungkin kayak Melinda, apa yang bisa dibilang sama ibu-ibu yang mungkin mengalami status yang sama denganmu untuk segera, mungkin kau belum move on 100% sih sekarang, tapi mungkin apa yang bisa kau bilang untuk be strong gitu? Kalau aku sih pribadi 1 hari 2 hari mungkin aku akan ingat apa yang diomongin, tapi habis itu aku berusaha untuk membuangnya jauh-jauh. Biasanya kayak mana caramu? Ya nggak ada, aku berjalan seperti ini aja. Me time versi Melinda kayak mana? Me time untuk nge-recharge dirimu? Nggak, dengerin musik kencang-kencang di rumah, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu udah nge-recharge sama kamu? Iya, jalan. Udah gitu aja, itu aja sebenarnya. Yang penting ada uang aja udah. Ada uang, saya nggak ada uang. Abang gitu. Kalau versi Grace, orang nggak tahu apa ya isi keluarga kita, isi hati, isi pikiran juga, dan apa yang terjadi di keluarga kita. Yang penting, kayak aku kasusnya udah ada anak nih, aku kan maksudnya udah punya 1 nih gitu kan, ya kan. Jadi ya apapun yang diucapin orang, anggap iklan aja kali ya, iklan aja mungkin ya, hiburan aja. Pokoknya kita yang tahu, kita yang sepakat, kita berdoa. Gimana ya? Aku nggak selalu buat perkataan-perkataan orang itu kayak sesuatu yang menghambat apa yang ingin ku kerjakan. Kau kan pasti pernah stres dengan keadaanmu aja gitu, mungkin anak kita tantrum nggak jelas, kita biasanya kau nge-recharge time untuk membuat kau happy lagi tuh, waras lagi. Sedih itu pasti ada ya, pasti nangis, kesel gitu kan, menyendiri. Kau tipe penyendiri? Iya, menyendiri, ya berdoa, udah itu aja. Keren banget teman gue. Bukan kayak aku ya, jalan-jalan. Kamu tahu kau tetap berdoa sambil jalan-jalan. Gimana Tuhan? Layanan dia. Saudara. Pokoknya cari teman aja yang bisa diajak. Kan beda-beda orang. Kalau versi Eva, aku mungkin yang seperjalanan denganku ya, melalui perjalanan kayak aku. Kalau orang bilang pejuang garis 2. Betul. Yang pasti kita
masing-masing punya timeline-nya sendiri-sendiri. Kita punya jalan waktunya masing-masing yang memang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik buat kita. Karena segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Dan buat perempuan-perempuan lain di luar sana, please stop mom shaming. Ibu bekerja, ibu tidak bekerja, yes, mereka. Banget, ibu ngasih minum ASI, susu formula, enggak masalah, itu bukan urusan kita. Urusan kita sendiri, gitu loh. Maksudnya, mau punya anak 1, anak 12, selama mampu menafkahi, tidak ada masalah. Mau stay as a single mother, mau nikah lagi, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urus saja keluarga kita, urus saja anak kita, urus saja suami kita, nggak usah urus suami orang lain. Jadi yang pasti sama satu lagi, tolong please jangan stop mom shaming karena kalian tidak ada di sepatunya orang tersebut. Kita nggak tahu, kayak Melinda selalu bilang, dia selalu tampilin castingnya as a coping mechanism, dia selalu happy di luar, di dalam kan kita nggak tahu. Mungkin kalimat kita karena satu kalimat kita bisa membuat orang makin jatuh atau bisa membangkitkan orang lain. Jadi itulah kata-kata yang stop mom shaming. Betul. Me time ala Eva. Aku baca. Membaca. Alkitab enggak? Novel. Komik kawan-kawan. Ilmu itu loh. Mancat-mancat itu loh. Oke. Kalau aku pengen kalian merangkai satu kalimat untuk anak dan suami kalian. Mungkin untuk abang di surga, kau mau bilang apa sampai hari ini, apa yang udah dia buat? Durasi. Ini last one. Durasi. Dan pesan untuk anak kita. Karena we never know, ya kan? Dan kalau untuk Bang Rocky nanti, mendengar dari Melinda. Nggak tahu dia mau bilang apa. Dia bilang I love you kali ya, atau apa? Love you. Selama hidup dia bersama dengan aku, pokoknya buat Otim sih jadi anak kebanggaan, nggak menyusahkan orang tua aja. Aku itu aja sih, pola yang baik, terus berperilaku yang baik, udah aku disitu. Kalau Grace, apa yang mau dibilang kebangsaan? Pelajaran hidup apa yang dapat dari abang sampai hari ini? Karena besok pelajaran baru. Pintar loh kalian. Makin pintar deh kan. Nampak anak bayangan loh. Anak bayangan loh. Papa, terima kasih sudah menerima aku. Banyak lah pokoknya. Pasti setiap orang punya kekurangan. Terima kasih yang sudah mengerti dan tidak membuat itu sebagai dasar alasan ya gitu ya untuk mencari, maksudnya melihat yang lebih baik gitu ya. Tapi menerima aku dan sama-sama belajar terus gitu, kita sama-sama belajar karena kita berdua yang seterusnya menjalani hidup itu kita berdua itu sahabat sejati. Iya, exactly, betul. Untuk Ethan ya, kami harapan kami sih itu jadi anak yang baik, berempati ya, itu yang paling ini ya, yang paling sebagai dasar itu supaya Ethan itu bisa menolong orang lain yang tidak seberuntung dia mungkin gitu ya. Jadi anak yang sukses dalam hidupnya, ya pintar. Amin. Kok nggak ada I love you-nya ini buat mereka berdua? Ethan dan Papa. Aku cuma mau bilang sama suamiku, beruntung kan kau dapat aku kan. Suamiku sayang, terima kasih sudah tetap stay memilih untuk bertahan dan berjuang dan bersama-sama berjalan untuk terus bareng-bareng dan biarlah kasih karunia Tuhan dalam pernikahan kita terus bisa bagi-bagi ke orang lain. Dan untuk dear anakku yang mungkin sedang OTW, amin. Kalau kau memutuskan untuk datang sama mama, datanglah nak ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, suka mulah. Love you semuanya. Oke, thank you so much udah ada di sini guys. Dengan segala keterbatasan yang bisa aku ingatkan, pelajaran juga dari hidup Melinda adalah orang Batak seperti kita susah mengapresiasi pasangan. Yuk kita mulai untuk bilang makasih, terus kayak ih ganteng kali suami aku, nggak bisa gitu loh. Sayang aku nggak bisa bilang aku gitu. Kalau aku memang gitu. Aku gitu. Sayang aku ya Allah. Selama ada dia di dunia aku selalu gitu. Aku yang lebih aktif. Oke, so suami aku sih bilang,
istri aku juga cakep. Tapi aku nggak pernah dibilang gitu. Belum aja kayaknya kalau itu baru foto orang mata gitu kan ya. Gitu ya kan. Sama satu lagi untuk suami-suami luar sana, ingat ya. Ingat please, walaupun kalian udah uban di rambut, di hidung, di ketiak, di semua sudah uban, ingatlah istri kalian akan tetap bertanya, sayang kamu sayang nggak sama aku? Iya, jangan capek-capek untuk jangan capek-capek untuk menjawab iya sayang. Iya akan aja biar cepat gitu ya. Baik. Terima kasih. Semoga podcast ini ngebuat kalian tidak ingin berantem sama pasangan dan selalu sayang sama anak-anak apapun situasinya dan bagaimanapun struggle yang kalian hadapi. Thank you so much udah ada di Ngegoma ngobrol bareng Mama. Bye.